Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Sonia Linda Wibowo. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal di Giancoplis 8.56 tentang multiple effect evaporator, tepatnya double effect evaporator dengan aliran backward. Diketahui di soal, penguapan larutan gula di dalam evaporator yang digunakan ialah double effect evaporator dengan umpan balik dengan aliran umpan balik reverse feed. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana reverse atau backward tersebut di gambar. Nah, kita teruskan soalnya ya. Nah, ini double effect evaporator digunakan untuk memekatkan atau untuk mengkonsentrasikan laju alir umpannya 4.535 kg per jam. Jadi, ada gula di dalam larutan, konsentrasinya 10%, akan dipekatkan menjadi 50%. Nah, kemudian umpan masuk pada efek kedua. Karena ada dua efek, umpannya masuk ke efek kedua pada suhu 37,8 derajat Celcius. Ini adalah suhu umpan masuknya. Kemudian diketahui lagi ada umpan steam, yaitu steam jenuh, umpan steam jenuh pada suhu 115,6 derajat Celcius yang masuk di efek pertama. Nah, jadi ada dua efek, feed masuk dari efek kedua dan steam dengan suhu sekian ini masuk dari efek pertama. Dan uap dari efek pertama, jadi uap dari steam ini dari efek pertama digunakan untuk memanaskan efek kedua. Jadi steam masuk dari efek pertama, kemudian uap dari steam tersebut akan digunakan untuk memanaskan efek yang kedua. Nah, titik, kemudian tekanan absolut di efek kedua sebesar 13,65 kilopascal. Ini adalah tekanan absolutnya. Kemudian koefisien perpindahan panas secara keseluruhan dari masing-masing efek yang dilambangkan dengan U1 adalah koefisien perpindahan panas dari efek 1 sebesar 2270 watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian untuk koefisien perpindahan panas di efek 2 atau U2 sama dengan 1705 watt per meter kuadrat Kelvin. Kemudian area pemanasan untuk kedua efek sama. Nah, untuk mengerjakan soal ini, di soal diberi clue gunakan boiling point rise atau kenaikan titik didih dan kapasitas panas. Data dari kenaikan titik didih dan kapasitas panas ini dari contoh soal 8.51 di Giancoplis. Nah, ini diberi clue ya. Kemudian ditanyakan adalah hitunglah luas area dan kebutuhan steam. Jadi luas area, yaitu luas area dari efek 1 dan efek 2 ini ditanyakan, dan berapa kebutuhan steam dengan kondisi operasi seperti di atas. Nah, ini sudah saya tulis komponen-komponen diketahui yang sudah saya bacakan sebelumnya. Ada aliran masuk yaitu F ya, aliran laju alir masuknya 4.536 kg per jam, yaitu larutan gula. Ini larutan gula. Kemudian ada fraksi feed 0,1 sebesar 10% atau 0,1. Nah, ini sama ya, jadi komponen yang ada di sini kita pindah di sini untuk memudahkan kita untuk melakukan perhitungan selanjutnya. Langkah untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal adalah tentu saja kita harus mengetahui gambaran dari soal tersebut atau mengilustrasikan bagaimana kondisi operasi dari yang dimaksud soal tersebut, seperti itu. Nah, ini akan saya gambar. Nah, di soal tadi disebutkan keadaannya ialah reverse feed atau aliran backward. Artinya steam dan feed itu tidak masuk dari satu aliran. Jadi steam pada soal ini steam masuk dari efek 1, sedangkan feed masuk di aliran masuk dari efek yang kedua. Oleh karena itu disebut dengan
backward atau reverse yang berarti kebalikan. Jadi steam dan feed ini tidak mempunyai aliran yang sama, mereka saling berlawanan. Nah, di soal tadi kan sudah disebutkan steam masuk dari efek 1, sedangkan feed atau larutan gula tadi ya, larutan gula yaitu solvent dan solutnya yang berupa gula itu masuk dari efek yang kedua. Nah, itu yang disebut dengan reverse feed atau backward, seperti itu. Kemudian untuk memudahkannya kita akan mengilustrasikan, dan saya juga sudah menulis komponen-komponen diketahui ya. Yang pertama laju alir umpannya, kemudian ini adalah fraksi umpan yaitu sebesar 10% atau 0,1 larutan gula masuk dengan suhu 37,8 derajat Celcius. Masuklah dari efek yang kedua dengan tekanan absolutnya 13,65 kilopascal, seperti itu. Kemudian ada lagi aliran masuk, akan tetapi melalui efek pertama yaitu steam. Nah, di steam masuk dengan suhu 115,6 derajat Celcius. Kemudian uap dari steam yang masuk ke efek pertama akan digunakan untuk memanaskan efek yang kedua. Jadi steam masuk dari efek pertama, kemudian akan menguap ya, di sini akan menguap. Nah, disinilah nanti digunakan hasil penguapannya ini digunakan untuk memanaskan pada efek kedua. Nah, uap vapornya ini disebut dengan V1, suhunya T1, dan entalpinya dilambangkan dengan H besar ya, H1, seperti itu. Kemudian lanjut masuk ke kedua, maka uap vapor dari efek kedua ini adalah V2, kemudian suhunya T2, dan entalpinya ialah H besar, H2, seperti itu. Kemudian feed yang masuk, larutan dari efek kedua ini nantinya akan keluar ya. Nah, akan keluar hasil dari feed ini yang masuk ke efek 2, hasilnya yaitu L1, belum diketahui, nanti kita akan hitung. Kemudian XL1 atau fraksi dari larutan, fraksi dari gulanya di sini berapa belum diketahui. Kemudian akan masuk ke efek 1 dan keluar sebagai produk atau L2 dengan diinginkan mengandung 50% gula, seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi yang terjadi dalam keadaan di soal 8.56. Nah, lalu ini adalah keluarannya berupa kondensat nantinya ya. Ini adalah keluarannya berupa kondensat TS2 dan HS1. Kemudian ini ada TS3 dan HS2, seperti itu. Yang ditanyakan di dalam soal adalah steam ekonomi dalam kilogram steam per jam, artinya berapa konsumsi steam yang dibutuhkan dan luas permukaan di masing-masing efek. Mari kita mulai dengan neraca massa total. Persamaan neraca massa total ialah input sama dengan output, di mana F atau mass rate umpan masuknya ini input sama dengan output, yaitu berupa L2 di produk ini yang diinginkan mengandung 50% gula dalam larutan. Kemudian ditambah dengan uap dari steam yang berupa keluar di aliran keluar, yaitu V1 ditambah V2. Kemudian dalam sistem kita asumsikan bahwa aliran steam yang keluar atau yang meninggalkan dari efek 1 maupun yang meninggalkan di efek 2 dalam fase vapornya itu kita anggap sama, sehingga kita lambangkan V saja, sehingga persamaannya menjadi F sama dengan L2 ditambah V. Kemudian nilai F atau mass rate umpan masuknya dimasukkan, yaitu sebesar 4.536 kg per jam sama dengan L2 ditambah V. Ini adalah persamaan 1 karena kita akan mencari berapakah aliran di L2 dan di V ini. Nah, kita masuk ke neraca massa komponen terlebih dahulu. Dalam
menghitung neraca massa komponen yang perlu diingat adalah persamaannya adalah persamaan di ruas kiri maupun kanan itu berfase sama. Artinya ketika fasenya liquid maka juga di ruas kiri liquid fasenya, maka di ruas kanan juga komponen yang berfase liquid. Nah, oleh karena itu neraca massa komponennya persamaannya sebagai berikut. F dikalikan dengan fraksi massa F sama dengan L2 dikalikan fraksi massa dari L2 ditambah dengan V atau vapornya dikalikan dengan fraksi massanya V. Kemudian nilainya dimasukkan, sudah diketahui dari soal bahwa ada feed masuk 4.536 kg per jam dengan fraksinya 0,1, 10% larutan gula tadi yang ingin dipekatkan menjadi 50% atau 0,5. Nah, dikarenakan ini fasenya berbeda sehingga kita anggap 0. Kemudian dari persamaan ini maka dihitunglah L2 sehingga ketemu L2 sama dengan 907,2 kg per jam. Perhitungannya ini ya, F dikalikan X, F dibagi dengan XL2 ketemulah 907,2 kg per jam. Dari sini, dari neraca massa komponennya didapatkan aliran di L2 atau mass rate keluaran dari efek 1 atau di aliran produk ini. Kita substitusikan L2 di persamaan yang pertama ini tadi untuk mencari aliran di V, mencari mass rate di aliran V maksudnya. Nah, kita substitusikan tadi L2 sebesar 907,2 kita substitusikan di persamaan 1. Dari persamaan satu tersebut kita bisa mencari nilai dari V. Nah, ketika sudah diketahui maka tadi kan sudah disebutkan bahwa V kita asumsikan sama, maka asumsi V1 sama dengan V2, maka V di masing-masing efeknya adalah dibagi 2. Jadi hasil dari perhitungan V dari persamaan 1 dibagi 2 sehingga ketemulah laju alir di aliran V pada masing-masing efeknya sebesar 1814,4 kg per jam. Jika tadi kita sudah menghitung aliran mass rate-nya di L2 di produk dan juga di V di aliran V, mass rate di aliran V, maka langkah berikutnya ialah menghitung neraca massa solid di masing-masing efek. Nah, kita tinjau dari efek yang pertama. Di efek yang pertama ini ada aliran masuk dan juga aliran keluar. Aliran masuknya yaitu L1, kita tulis di sini L1 sama dengan aliran keluarnya ada V1 dan juga ada L2. V1 ditambah L2. V1 sudah diketahui nilainya berdasarkan perhitungan di neraca massa yaitu sebesar 1814,4 ditambah dengan aliran di L2 yaitu 907,2, maka nilai L1 adalah V1 ditambah L1 didapatkan nilainya ialah 2721,6 kg per jam. Kemudian kita hitung berapa fraksi massa di aliran L1 ini, yaitu L1 dikalikan XL1 sama dengan V1 dikalikan fraksi V atau YV karena fasenya berupa vapor sehingga fraksinya kita simbolkan dengan YV ditambah dengan L2 dikalikan XL2. L1 sudah diketahui, kita masukkan nilainya dikalikan dengan XL1, ini adalah fraksi massa di L1 yang ditanyakan. Dikarenakan fasenya tidak sama yaitu berupa vapor, maka kita anggap ini nilainya adalah 0 sehingga di ruas kiri dan kanan hanya ada fase yang sama yaitu liquid. Ditambah dengan hasil perkalian L2 dikali XL2 yaitu 453,6. Didapatkanlah fraksi massa di L1 sebesar 0,1666. Kita tinjau di efek 2 untuk menghitung kembali apakah neraca massa solid yang kita hitung itu sudah balance atau sudah benar seperti itu. Nah, kita tinjau dari efek 2, caranya sama, kita lihat aliran input dan output di masing-masing efek. Dari efek 2 ini, aliran inputnya ialah berupa feed atau umpan masuk larutan gula dengan mass rate-nya 4536 kg per jam. Di sini F sama dengan yang keluar
yang meninggalkan efek kedua ini yaitu V2 ditambah dengan L1. V2 ditambah L1 aliran outputnya. Nilai dari masing-masing aliran dimasukkan sesuai dengan perhitungan maupun data yang sudah diketahui. Nah, dari situ kemudian kita akan, di sini hasilnya yaitu 4536 sesuai ya dengan yang sudah diketahui di sini. Lalu kita cek kembali neraca fraksi massa dari masing-masing aliran kita. L1 dikalikan XL1 hasilnya sama dengan 453,6, F dikalikan XF. Nah, ternyata hasil perhitungannya sudah balance. XF sudah menunjukkan 0,1 sesuai dengan data yang diketahui yaitu 10% larutan gula. Nah, neraca massanya sudah balance, jadi statusnya sudah oke. Maka kita masuk ke perhitungan menghitung kenaikan titik didih masing-masing efek atau biasa kita sebut dengan boiling point rise atau BPR. Persamaan BPR di soal sudah diketahui atau sudah diberi clue ya, bahwa ada di persamaan atau di data contoh soal di Genkoplis, contoh soal 8.51. Maka kita dapatkan persamaan kenaikan titik didihnya atau BPR-nya 1,78x ditambah 6,22x kuadrat, di mana nilai x ini nantinya akan kita isi dengan fraksi massa solid. Nah, untuk XL1 maka kita hitung dari fraksi massanya XL1, begitu pula dengan XL2. Nah, dikarenakan XL1 tadi kan ada di efek 2 atau L1 ini adalah aliran yang berada pada efek yang kedua, di efek yang kedua, maka perhitungan BPR-nya, BPR kedua ini menggunakan fraksi massanya XL1. Nah, sebaliknya untuk penghitungan BPR1 atau di efek 1 menggunakan fraksi massa dari XL2, sehingga BPR1 milik XL2 ini hasilnya 2,445 derajat Celcius, sedangkan BPR2 yaitu hasilnya 0,46944 derajat Celcius. Nah, kemudian kita total jumlah BPR-nya sebesar 2,9144 derajat Celcius. Kemudian kita menghitung T2. Jika diketahui tekanan absolut pada efek kedua tadi sebesar 13,65 kPa, maka berapa suhunya? Seperti itu ya. Nah, berapa suhunya? Kita lihat dulu di appendix A.29. Nah, di situ kita akan memperoleh data sebagai berikut. Nah, dikarenakan di appendix tersebut tidak langsung didapatkan nilai dari berapa T jenuh, T saturation pada saat P2 ini, maka kita lakukan interpolasi sehingga didapatkan T saturationnya yaitu 51,9081 derajat Celcius. Nah, dari T sat yang sudah didapatkan di appendix A.29, kita bisa menghitung T2 atau suhu pada efek kedua. Nah, rumusnya yaitu T saturation ditambah dengan boiling point rise efek kedua atau kenaikan titik didih di efek 2. Nah, kita jumlahkan maka didapatkan T2 sebesar 52,37754 derajat Celcius. Lalu kita akan menghitung temperatur drop total sistem atau secara keseluruhan atau sigma delta T sama dengan TS1. TS1 ini adalah suhu step masuk yang masuk ke efek 1 dikurangi dengan T2 sat dikurangi dengan sigma BPR atau jumlah keseluruhan dari BPR. TS1 ini suhu saat steam masuk ya 115,6 derajat Celcius. Kemudian T2 sat berdasarkan data di appendix A.29 saat tekanannya 13,65 kPa. Sigma BPR-nya ya kita dapatkan dari penjumlahan BPR1 dan BPR2. Maka temperatur drop total sistemnya yaitu 60,7746 derajat Celcius. Kita lanjut ke temperatur drop pada masing-masing efek. Nah, dari efek 1 maupun efek 2 dengan rumus delta T1 sama dengan 1/U1. U1 ini adalah koefisien perpindahan panas secara keseluruhan pada efek 1. Nah, dibagi dengan 1/U1 ditambah 1/U2 dikalikan dengan sigma delta T.
kita masukkan nilainya, yaitu 1 dibagi dengan koefisien panas di U1 sesuai dengan rumusnya ya, kita masukkan. Kemudian sigma delta T kita juga masukkan. Nah, sigma delta T ini kita dapatkan dari temperatur drop total sistemnya. Nah, maka didapatkanlah T1 nya 26,0693237 derajat Celcius dan delta T2 nya 34,7081319 derajat Celcius. Lalu kita masuk ke kondisi operasi pada masing-masing efek. Yang pertama, efek 1 yaitu untuk mencari T1 sama dengan TS1 dikurangi dengan delta T1. Maka TS1 ini sama dengan nilai dari suhu steam yang masuk. Nah, sama dengan 115,6 dikurangi dengan delta T1. Delta T1 ini kita dapatkan dari sini. Nah, kemudian hasilnya ialah 89,5306763 derajat Celcius. Nah, kemudian TS1 sebesar 115,6, suhu kondensat dari steam jenuh efek 1. Artinya tidak ada perubahan steam dan kondensatnya, tidak ada perubahan suhu. Kemudian yang efek kedua yaitu T2 sama dengan T1 dikurangi BPR1 dikurangi delta T2. Nah, nilai dari T1 kita dapatkan dari sini 89,53 ini, masukkan di sini. Kemudian BPR1 sesuai perhitungan boiling point rise pada efek 1 dikurangi dengan delta T2, datanya dari temperatur drop pada masing-masing efek di efek 2. Hasilnya 52,3775 derajat Celcius. Kemudian berapa suhu kondensat pada efek 2 ini? Yaitu sebesar 87,085673 derajat Celcius ya. Ini sama derajat Celcius satuan. Nah, rumus TS2 sendiri yaitu T1 dikurangi dengan BPR1. Maka kita juga perlu mencari berapa suhu kondensat di kondenser ya. Itu T2 dikurangi BPR2 dan didapatkan TS3 sebesar 51,90810 derajat Celcius. Jadi untuk menghitung masing-masing kondisi operasi pada masing-masing efeknya, kita masukkan saja nilainya sesuai dengan rumus ya, karena data-data ini sudah diketahui ataupun sudah dihitung di step-step atau langkah-langkah sebelumnya. Mari kita lihat profil suhu pada masing-masing efek. Nah, setelah kita hitung, kita tulis ya, atau kita ilustrasikan lah istilahnya profil suhu pada masing-masing efek. Nah, ini ada T1 sama dengan 115,6 derajat Celcius, kemudian T1 nya 89, TS2 87, T2 52 sekian, kemudian di kondenser ada TS3 yaitu 51. Nah, ini sudah ada keterangan, ini adalah suhu di efek 1, ini di efek 2, dan ini di kondenser. Selanjutnya, langkah berikutnya ialah menghitung kapasitas panas setiap efek menggunakan persamaan. CP sama dengan 4,19 dikurangi 2,35 X. Nah, persamaan ini kita dapatkan di contoh soal 8.51 di buku komplis. Karena di soal sudah dikasih clue bahwa datanya sama, kita tinggal memasukkan X ini adalah fraksi massa di setiap aliran. Nah, untuk menghitung kapasitas panas di aliran F, maka kita masukkan saja X-nya adalah fraksi massa dari umpan atau feed larutan gula. Begitu juga di aliran L1, maka fraksi yang kita masukkan di X ini adalah XL1. Begitu juga di L2 yang kita masukkan adalah XL2, sehingga diketahui sekalian kapasitas panas dari setiap efek. Kita akan mulai masuk ke perhitungan neraca energi untuk menyelesaikan soal Giancoplis ini ya, soal di Giancoplis ini. Nah, kita awali dengan menghitung nilai entalpi atau H dari berbagai aliran uap relatif terhadap air pada suhu 0 derajat Celcius sebagai suhu datumnya, yang data-datanya nanti akan kita peroleh dari steam table atau appendix A.29. Kita mulai dari efek 1 sama dengan efek 1, yaitu kita hitung dulu entalpi H1 atau dalam fase vapornya sama dengan HS2, yaitu saturation entalpi saat TS2. Jadi saat suhunya ini ya, saat suhunya ini kita masukkan,
ditambah dengan 1,884 dikalikan BPR1. Nah, dikarenakan pada steam table atau appendix A.29 tersebut belum diketahui nilai secara spesifiknya pada saat suhunya 87,085 itu berapa entalpinya, maka kita perlu lakukan interpolasi. Nah, setelah dilakukan interpolasi, kita masukkan sesuai rumus dan didapatkan hasilnya adalah 2659,9269 kJ per kilogram. Selanjutnya kita menghitung lambda E1 atau panas latennya ini, yaitu rumusnya HS1 pada fase vapor dikurangi dengan HS1 pada fase liquid pada saat TS1, yaitu pada saat TS1 ini berapa nilai panas latennya. Nah, kita juga melakukan hal yang sama, melakukan nilai interpolasi karena lagi-lagi belum ada nilai yang spesifik gitu ya. Jadi ketika nanti ada soal kemudian tidak diketahui di steam table-nya, maka kita perlu lakukan interpolasi untuk mengetahui nilai yang tepat gitu ya. Kemudian kita lanjut ke efek yang kedua. Nah, H2 sama dengan HS3 ditambah 1,884 dikalikan BPR2. Nah, HS3 maka entalpi pada saat suhu sama dengan TS3. Nah, ini sama dengan ini entalpi yang kita dapatkan sekian. Kemudian ditambah 1,884 dikalikan dengan BPR2, hasilnya 2596,380885 kJ per kilogram. Selanjutnya kita hitung panas latennya pada S2 sama dengan H1 dikurangi HS2. H1 ini adalah dari sini kita ambil nilainya, kemudian HS2 yaitu entalpi cairan kondensat pada saat TS2. Jadi pada saat suhu sekian nilai entalpinya pada kondensatnya 364,668168, maka panas latennya yaitu 2295,259. Setelah entalpi diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung neraca energi di setiap efek. Tadi di persamaan neraca masanya kita dapatkan V1 sama dengan L1 min L2, V2 sama dengan F min L1. Nah, maka kita bisa tulis seperti ini dengan 4536 dikurangi per L1 ya. Nah, nantinya persamaan ini akan kita substitusikan untuk menghitung neraca energi di efek 2 dan efek 1. Kita mulai dari efek 2 terlebih dahulu, yaitu saat feed masuk dikalikan dengan entalpi dari feednya yang berupa liquid ditambah V1 dikalikan lambda S2 sama dengan L1 dikalikan entalpi 1 entalpi L1 ditambah V2 kali H2. Di sini kita masukkan rumus entalpinya sama dengan CP kapasitas feed dikurangi TF dikurangi T datum kita ambil 0 derajat Celcius ditambah V1. Nah, V1 kita ganti dengan atau kita substitusi dengan persamaan L1 minus L2. Kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing komponen sesuai yang sudah diketahui atau yang sudah kita hitung. Nah, kita masukkan, kemudian begitu juga dengan V2 kita substitusi persamaannya menjadi F min L1 atau kita bisa ganti 4536 dikurangi L1 karena aliran feed tadi sudah diketahui di soal sebesar ini masdatnya ya. Nah, kita masukkan, kemudian kita hitung, maka ketemulah L1 sama dengan 2808,9025 kg per jam. Nah, ini adalah nilai L1 yang sebenarnya. Jadi pada neraca massa itu adalah nilai L1 sementara. Kemudian kita hitung lagi berapa L1 yang sebenarnya, gitu, aliran yang sebenarnya. Nah, ini sudah ketemu L1. Maka selanjutnya kita masukkan ke persamaan ini agar V1 dan V2 juga bisa diketahui. Tadi kan V1 V2 di neraca massa kita asumsikan sama gitu ya, antara V1 sama dengan V2, tapi ternyata berbeda. Jadi kita perlu hitung. Disinilah kita akan menghitungnya. L1 sudah diketahui,
Kemudian L2 tadi kan sudah di atas 907,2 kg itu sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkan saja nilainya, yaitu L1 dikurangi dengan L2, ketemulah 1901,7025 kg per jam. Begitu pula juga dengan V2, kita tinggal masukkan rumusnya, F min L1, maka jika nilai F 4536, L1 sebesar 2808,9025, maka V2 nya ketemu 1727,0975 kg per jam. Nah, ini adalah nilai mass rate dari masing-masing aliran yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kebutuhan steam yang ditanyakan di soal, atau kita sudah mulai masuk untuk menghitung problem di soalnya. Nah, langkah-langkah untuk menghitung steam tadi itu terdiri dari beberapa langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk sampai ke tahap ini kita harus melewati beberapa tahap yang sudah kita lalui sebelumnya gitu ya. Nah, untuk menghitung steamnya itu di efek 1, karena memang steam itu masuk di efek 1 ya, karena ini backward jadi berkebalikan dengan masuknya feed. L1 dikali HL1 ditambah S dikali lambda S1 sama dengan L2 kali HL2 ditambah V1 kali H1. Kita tinggal masukkan saja semuanya, karena aliran L1, L2, V1 sudah diketahui, nilai yang sebenarnya sudah dihitung. Nah, selanjutnya variabel yang belum diketahui adalah S atau steam yang dibutuhkan. Setelah semua dimasukkan dan dihitung, ketemulah jumlah steam, yaitu yang dikonsumsi 2152,1109 kg steam per jam. Setelah nilai steam yang dikonsumsi sudah diketahui, maka kita akan mencari solusi dari problem yang kedua, yaitu luas area. Nah, untuk menghitung luas areanya kita perlu menghitung Q pada masing-masing efek. Efek 1, Q1 sama dengan S kali lambda S1 atau panas laten 1, Q1 sama dengan S kali lambda S1. Nah, hasilnya 4744,450,85 dalam satuan kilojoule per jam. Maka kita jadikan watt dengan membaginya 1600 dengan dikali 1000, maka ketemulah sekian watt. Begitu pula dengan Q2, yaitu V1 kali lambda S2, kita tinggal memasukkan nilainya saja dan dikali ya. Maka setelah itu kita konversikan satuannya. Setelah itu maka kita baru bisa menghitung nilai dari luas area untuk efek 1 dan efek 2 dengan rumus sebagai berikut. Q1 sama dengan U1 kali A1 kali delta 1. Maka jika yang ditanya A1, maka ialah Q1 dibagi dengan U1 kali delta T1. Nah, setelah dihitung ketemulah 22,2703904 meter persegi untuk luas area di efek 1. Untuk efek 2 rumusnya sama. Nah, hanya saja memang nilai-nilai yang dimasukkan ialah pada nilai di efek 2 seperti koefisien perpindahan panas di U2 dan juga delta T2. Maka A2 sama dengan Q2 dibagi dengan U2 kali delta T2, sehingga ketemulah luas area pada efek 2 sebesar 20,4887799 meter persegi. Nah, maka kita lakukan rata-rata pada luas areanya, yaitu sebesar 21,379,5851 meter kuadrat. Nah, dikarenakan sudah tidak ada perbedaan yang signifikan, maksudnya perbedaannya kurang dari 10% ya, maka kita tidak perlu melakukan trial untuk kedua kalinya. Nah, trial kedua kalinya bisa diabaikan karena perbedaannya kurang dari 10%. Maka sudah terjawab di soal ini bahwa steam yang dikonsumsi adalah 2142,1109 kg steam per jam serta luas area A1 maupun A2. Sudah terjawab semuanya. Oke, soal di Giancoplis ini sudah terselesaikan tentang double effect ya, double effect evaporator dengan aliran backward. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.